Bisakah kita berkata jujur kepada orang berkuasa tanpa kehilangan suara atau prinsip kita? Banyak orang jadi terlalu tunduk atau malah terlalu kasar saat berhadapan dengan otoritas. Tapi Amsal menunjukkan jalan yang lebih baik. Hari ini kita akan belajar bagaimana hikmat menolong kita menghadapi orang berkuasa dengan keberanian dan rasa hormat. Tonton sampai akhir. Ini bisa mengubah caramu berbicara di momen yang paling menentukan. Amsal pasal 19 ayat 12 dan pasal 20 ayat 2. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Kegentaran yang datang dari raja adalah seperti raung singa muda. Siapa membangkitkan marahnya, membahayakan dirinya. Bijak tanpa menjilat. Dua ayat dalam Amsal memberikan nasihat bagi siapapun yang harus berurusan dengan orang berkuasa. Saat orang yang berpengaruh marah, amarah mereka bisa sangat menakutkan. Amsal tidak mengatakan apakah kemarahan itu dibenarkan atau tidak. Sebaliknya, kita diperingatkan untuk menunjukkan rasa hormat, karena orang yang berkuasa bisa membawa dampak besar jika mereka diyakinkan dengan bijak. Amsal menggambarkan kemurahan hati mereka seperti embun pagi di padang kering, sejuk dan menghidupkan. Tapi pada akhirnya, Amsal juga menekankan integritas dan kejujuran. Itu berarti kita tidak boleh menjilat atau menjual hati nurani kita demi mendapat simpati mereka. Yesus menjadi teladan yang sempurna. Dalam Yesaya pasal 53 ayat 7 tertulis bahwa ia dianiaya, namun ia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Ia lemah lembut di hadapan otoritas, tapi ia tidak berkata apa yang ingin mereka dengar, dan karena itu mereka membunuhnya. Hal yang sama terlihat dalam Daniel pasal 3 ayat 16 sampai ayat 18 ketika Sadrach, Mesak, dan Abednego berdiri teguh di hadapan raja dan menolak menyembah patung emas, meskipun mereka tahu itu bisa membuat mereka dibakar hidup-hidup. Mereka tetap hormat tapi tidak kompromi. Hikmat sejati tahu bagaimana menghadapi kuasa dengan keberanian yang hormat, bukan dengan ketakutan dan bukan dengan penjilatan. Mari kita berhenti bentar dan mikir. Pernahkah kamu melihat seseorang kehilangan keberaniannya karena terlalu ingin menyenangkan orang berkuasa? Atau sebaliknya, bersikap terlalu kasar dan tak punya respek? Mana yang lebih sering jadi kelemahanmu? Terlalu takut atau terlalu sombong? Mari kita berdoa bersama. Tuhan, saat Daniel berbicara kepada raja, ia sungguh tertekan dan sedih. Seperti yang tertulis di Daniel 4:19. Namun ia tetap memanggil raja untuk bertobat dan berhenti menindas orang miskin, menunjukkan keberanian yang lahir dari kasih yang tulus. Begitu langka melihat kasih sejati kepada seorang penindas, sekaligus keberanian untuk berkata jujur. Tuhan, bentuklah kami menjadi pribadi seperti itu, yang lembut tapi berani, penuh hormat tapi tidak goyah dalam kebenaran. Tolong kami untuk mewakili Engkau dengan benar, bahkan saat harus berdiri di hadapan penguasa. Amin. Terima kasih telah bergabung dalam pembelajaran Alkitab hari ini. Jika Anda merasa diberkati melalui firman ini, bagikan kepada keluarga dan teman-teman Anda. Jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar, dan subscribe channel kami agar kita dapat terus belajar dan bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.